Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat Ikhlas Badung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kitab. Kajian kitab kali ini yaitu kitab Qurratul Uyun, di mana kitab ini merupakan motivasi bagi kita, ilmu bagi kita semuanya, sehingga kita akan menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Khususnya yang belum nikah, mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, sesuai dengan atensi dari teman-teman, untuk kajian kitab Qurratul Uyun ini langsung pada kajian kitab, yaitu Asyara ila adabid dukhul, yaitu tentang adab atau etika atau tata cara bersenggama atau berhubungan intim atau dukhul dengan istri kita. Dan sebelum kita mulai, mari kita terlebih dahulu bertawassul kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad dan juga pengarang kitab Qurratul Uyun. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'us solihin wa sahabatil qurabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin. Salawatullahi wassalamuhu alaihi majma'in tumawsunan illa Abu Muhammad Maulana Itihami Kanun Idris Al-Hasani summa khususan ilah jadi Samsul Arifin wa faidah wa yufidu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat Ikhlas yang dimuliakan Allah, dalam kajian kitab Qurratul Uyun ini khususnya di bab yaitu tentang bersenggama, ini merupakan penting bagi kita semuanya karena kita berkeluarga. Yang pertama kita bertujuan yaitu untuk mendapatkan ridha Allah dan juga tabi kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad, dan tujuan kita menikah juga mengharap keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Oleh karena itu kita harus tahu tata cara ketika kita proses dalam melakukan apa yang harus kita lakukan yang menjadi kesunahan bagi kita karena ikut tabi kepada baginda Nabi, yaitu khususnya dalam hal berjima, dalam hal berdukhul, dalam hal berhubungan dengan istri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani bihi bi ulumihi bid darain. Tsumma asyara ila adabid dukhuli bi qawlihi wa kaunuhu saha ala taharatin huwa sawabu dunakum bisyaratin. Kemudian di sini Nabi menjelaskan bahwa ada beberapa adab ya, dukhul, adab tentang berhubungan intim yang harus kita miliki, yang harus kita ketahui. Wa kaunuhu saha, wahai sahabat-sahabatku semuanya, khususnya teman-teman Ikhlas, ketika kita berhubungan intim ala taharatin, maka kita harus dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, baik suci dari hadas ataupun dari nifas, ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Wasawabu, dan ternyata ya, orang yang melakukan hubungan intim ketika berhubungan dengan istrinya dalam keadaan bersuci pada awalnya, maka ini yang benar, ya, karena di sini dijelaskan bahwa wa qauluhu was-sawabu ay as-sunnah,
Yang dimaksud dengan as-sawabu itu yang mengikuti kesunahan sebagaimana yang telah diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunakum bisyaratin. Oleh karena itu kita harus mengambil apa yang menjadi kabar gembira dari baginda Nabi. Bisyaratin di sini dijelaskan bahwa wa kunhu dunakum bisyaratin bikasril ba, ya. Jadi huruf ba-nya itu harakat kasrah. Nah, di sini sebagaimana yang telah menjadi tugas baginda kanjeng Nabi, basyiron wa nadhiron, yaitu membawa kabar gembira. Ya, membawa kabar gembira kepada orang yang melakukan apa yang telah dilakukan baginda Nabi, wa nadhiron, dan juga di sini membawa peringatan kepada orang yang tidak mau mengikuti langkah baginda Nabi. Oleh karena itu dalam hal kita bersenggama dengan istri kita, maka ikutilah apa yang telah disunahkan oleh baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yahya, ya, bisalami ya fata. Kemudian memulailah, hidupkan ketika kita mau bersenggama dengan istri, sapalah istri kita dengan ucapan salam. Ya fata, wahai pemuda. Di sini dijelaskan wahai pemuda, bukan ya syekh, ya. Karena pemuda ini biasanya main terobos saja, ya. Tanpa salam wala kalam wala salam langsung main, tidak. Akan tetapi harus ada etika salam di situ. Mengucapkan salam kepada pasangan kita, wahai pemuda. Ini ditujukan khususnya kepada pemuda, khususnya pengantin baru, ya. Jadi tidak langsung kita main tancap berhubungan intim dengan istri, akan tetapi diawali dengan salam. Sapa istri kita dengan salam, sapa istri kita dengan doa, sapa istri kita dengan kasih sayang. Summa yusallama istata'a thabata. Kemudian kita juga sholat, ya. Jadi ketika kita mau berhubungan intim, ya, maka kita memulai dengan bersolat terlebih dahulu ma'istata'a, sesuai yang kita inginkan. Misalnya kalau kita mau bersenggama habis isya, ya harus sholat isya terlebih dahulu. Kalau mau bersenggama misalnya setelah maghrib, ya harus maghrib terlebih dahulu. Kalau misalnya mau bersenggama habis maghrib, kemudian ternyata sudah sholat maghrib, ya sholat sunnah terlebih dahulu. Ya, suaminya jadi imam, istrinya jadi makmum. Kemudian setelah itu berdoa. Itu alangkah baiknya, ya. Karena di kitab ini nanti dijelaskan bahwa ada juga kebanyakan seorang pengantin baru biasanya tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, hanya karena gara-gara berhubungan intim, ya. Berhubungan intim di maghribnya, akhirnya maghrib belum dilakukan, isya juga tidak dilakukan, tertidur hingga subuh baru bangun. Itu yang terjadi. Oleh karena itu ajaklah pasangan kita yaitu untuk sholat terlebih dahulu. Kalau sudah sholat maktubah, sholat yang wajib, maka diajak untuk sholat sunnah 2 rakaat, entah sholat sunnah hajat dan sholat sunnah yang lain. Syukron ala tamamini siddin, ya, bersyukurlah kita karena kita telah melakukan separuh dari agama kita, ya, menyempurnakan separuh agama kita. Kenapa? Bidan nikahi dunakum tabiyini, sebagaimana dijelaskan baginda Nabi, yaitu nikah. Jadi dengan menikah maka separuh kesempurnaan agama kita sudah kita lakukan. Berarti kita tinggal separuh lagi untuk menyempurnakan agama kita. Jadi bersyukurlah kita yang sudah menikah, kemudian sehingga kita termasuk orang-orang yang telah melakukan menyempurnakan separuh dari agama kita. Dunakum tabyini, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh baginda kanjeng Nabi Muhammad dalam hadisnya. Tamat yad'u wa yatubu jaa. Dan kemudian setelah itu, ya, sebelum kita bersenggama berdoa dulu kepada Allah. Jadi setelah sholat kita berdoa, kemudian diamini oleh istri kita, wa yatubu jaa, dan juga kita bertaubat kepada Allah, istighfar kepada Allah, jaa min kulli ma ijtanahu la imtara'a, ya. Dari setiap apa kita bertobat, dari setiap apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, la imtara'a, tanpa ada ragu. Di sini di dalam syarahnya dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan
dunakum tabyini wala imtara'a likulli tatmim, ya yaitu untuk menyempurnakan saja, ya menyempurnakan, karena di sini ifuddin, kemudian di sini tabyin, kemudian wa yutubu jaa, di sini la imtara'a, yaitu. Jadi yang dimaksud dengan wal ijtana'ah yaitu min jana janayatan idza ada nabah, ya janbannya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan dosa, maka kita akan benarkan dosa, yu'akhadabihi, ya, wa imtara'a, ya. Dan kita akan mendapatkan balasan. Wa imtara'a, yang dimaksud imtara'a di sini syakkun, yaitu sifat, ya, atau sikap dari keraguan. Yuqala imtara'a fi amri idza syakkan fihi. Jadi keraguan. Oleh karena itu yang dimaksud dengan imtara'an ini adalah syakkun. La imtara'a, maka tidak ada keraguan. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berhubungan intim, ya, ketika proses untuk membuat anak, ya, membuat keturunan, melanjutkan regenerasi bagi kita, maka ada tata caranya. Jangan sampai kita berpedoman dengan Al-Quran, nisa'akum rasul-lakum fa'tu harsakum annasitum, kemudian istri kita adalah ladang bagi kita, kemudian annasitum, kemudian kita diberi kebebasan untuk bercocok tanam di situ tanpa ada adab, tanpa ada etika, maka itu keliru. Ada etikanya, ada caranya. Ketika kita bercocok tanam, mau mencangkul misalnya, mau mencangkul ladang kita, lihat dulu ladang kita sudah berair atau tidak. Kalau masih kering dicangkul, maka cangkulnya akan patah. Oleh karena itu ada tata cara tersendiri bagaimana ketika kita berhubungan dengan keluarga kita, dengan istri kita, sehingga keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Yang pertama adalah bersuci, yang kedua yaitu dengan ucapan yang mesra, dengan ucapan salam, solat, kemudian berdoa, dan juga tobat dengan membaca istighfar atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sahabat-sahabat sekalian, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bersama ridha Allah, dan ini akan menjadi bekal bagi kita, sehingga apa yang menjadi kita inginkan, kita harapkan, yaitu keturunan yang soleh dan soleha, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.